Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dwi Nurwahyudi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan coba ulas materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, yaitu kebahasaan, surat pribadi, dan surat dinas. Namun sebelum itu, kita akan terlebih dahulu lihat tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 2. Menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. 3. Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dan terakhir, 4. Menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur, teks, kebahasaan, dan isi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Jadi, yang akan kita bahas adalah mengenai surat, baik itu surat pribadi dan surat dinas. Berdasarkan sifatnya, surat itu terbagi juga menjadi dua. Yang surat pribadi berarti sifatnya tidak resmi. Surat dinas sifatnya resmi. Nah, tentu adik-adik semua atau teman-teman semua sudah sangat paham dan mengetahui. Sedangkan surat itu sendiri merupakan sarana komunikasi atau alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan pesannya atau memberikan pernyataan kepada orang lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa surat ini merupakan perwakilan dari orang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Seiring perkembangan zaman, saat ini surat sudah mulai kurang diminati karena banyak sekarang perannya digantikan oleh gawai dan sejenisnya. Tapi akan kita bahas nih apa yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Adik-adik semua, teman-teman semua, pada dasarnya surat pribadi maupun surat dinas strukturnya sama. Sederhananya, struktur sederhananya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Namun, ada beberapa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Di surat dinas atau surat resmi, kita akan menemukan bahasa yang formal di sana, baik penulisan dan memperhatikan tanda baca dalam penulisannya. Sedangkan untuk surat pribadi, bahasa yang digunakan lebih bebas, karena yang jadi patokan atau tolak ukur adalah pesan yang disampaikan ini mudah dipahami. Karena biasanya surat pribadi ini contohnya surat kepada orang tua, kepada sahabat, kepada teman, sehingga bahasa yang digunakan pun lebih variatif dan tidak terikat. Sedangkan surat resmi atau surat dinas menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang formal, yang biasanya digunakan. Contoh suratnya adalah biasa digunakan untuk instansi, baik lembaga sekolah, misalkan perusahaan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, kita akan telaah perbedaan struktur antara surat pribadi dan surat dinas nih. Ini dia ulasannya. Struktur surat pribadi. A. Tempat dan tanggal pembuatan surat berada di pojok kanan yang paling awal ditulis. B. Alamat penerima. C. Mencantumkan kata sapaan sebagai awalan pembuka surat. D. Paragraf pembuka. E. Bagian isi surat. F. Bagian penutup. G. Nama penulis atau pengirim surat. Dan terakhir, H. Tanda tangan dari si pengirim surat. Struktur surat dinas. 1. Kepala surat atau kop surat. Bagian ini berada paling atas pada surat resmi. 2. Tanggal surat. Pada bagian ini, tanggal surat terdiri atas nama tempat dan tanggal di mana surat tersebut dibuat.
3. Nomor surat. Nomor surat terdiri dari kode, nomor surat yang dikeluarkan, identitas lembaga, tahun, serta bulan pembuatan surat. 4. Lampiran. Lampiran adalah berkas pendukung yang akan disampaikan, dapat berupa lembaran kertas atau dokumen lain. 5. Perihal atau hal. Bagian ini ditulis isi pokok surat dinas, serta ditunjukkan untuk siapa dan untuk apa surat tersebut. 6. Alamat. Alamat pada surat dinas bisa ditunjukkan untuk perorangan dan ada yang untuk lembaga atau instansi. 7. Salam pembuka. Fungsi salam pembuka ini adalah untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan santun. 8. Isi surat. Isi surat harus sesuai dengan perihal yang ingin disampaikan dan dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. 9. Salam penutup. Sama halnya dengan salam pembuka, salam penutup merupakan bentuk rasa hormat atau sopan santun serta menunjukkan akhir dari surat yang dibuat. 10. Nama. Bagian ini diisi dengan nama lengkap pengirim surat. 11. Tembusan. Pihak lain yang perlu mengetahui tentang surat tersebut harus diberikan tembusan atau salinan dari surat yang asli. Nah, itu tadi pembahasan mengenai surat pribadi dan surat dinas. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.